bagaimana komentarnya setelah melihat video kaleidoskop tadi, Pak? Pada 10 Juni 2022, ANOC atau Association of National Olympic Committee bersama NOC Indonesia mengukuhkan Bali sebagai tuan rumah Second ANOC World Beach Games yang diselenggarakan pada 5 sampai 12 Agustus 2022. Baik, selanjutnya kita akan melihat Ya, karena desain besar olahraga nasional itu baru dimulai, tentu penataannya dari bawah. Pembinaan, seleksi atlet dan sebagainya itu dari akar rumput. Lalu potensi yang sudah ada, yang sudah pada tataran Golden Age, itu ternyata bisa menunjukkan tanda-tanda kebangkitan olahraga Indonesia. Peringkat Asian Games, SEA Games itu meskipun bukan indikator penting dalam meniti Olimpiade, tetapi itu sebuah tanda-tanda bahwa SEA Games dengan kekuatan anak 60% usia muda ternyata bisa meningkatkan peringkat Indonesia. Artinya kita punya optimisme generasi muda kita, atlet muda kita itu yang akan dipersiapkan pada level nanti di Olimpiade itu menunjukkan sebuah tanda-tanda ke arah positif. Sementara di tingkat Olimpiade sendiri ini menunjukkan sebuah performa baik, indikatornya adalah bagaimana anak-anak Indonesia itu yang masuk di Olimpiade lolos kualifikasi itu jumlahnya cukup naik tajam. Meskipun medali masih bertumpu pada bulu tangkis, tapi generasi muda inilah yang sudah menjadikan. Kemudian di tahun ini pula sampai Desember dalam atlet-atlet muda yang mengikuti kualifikasi banyak yang menerobos kepada level dunia. Meskipun seperti Edwin tadi itu juga juara dunia, meskipun tantangan masih ada lagi, tetapi itu sudah indikator bahwa anak muda kita siap bersaing di Olimpiade ke depan. Itu dari sekian banyak indikator yang kita tetapkan, salah satunya kan kemajuan prestasi. Yang kedua, di Olimpik itu ditandingkan apa tidak. Maaf, mungkin ada 1-2 cabang mungkin yang akhirnya yang dulu ada tandingnya, tapi menjadi ya kira-kira itu juga akan menjadi bagian evaluasi penting. Kemudian cabang-cabang yang sekarang sudah menunjukkan kelas Asia Oceania atau kelas dunia, oh ini sudah ada tanda-tanda bisa promosi. Jadi itu dari sisi prestasi. Kemudian indikator lain tentu kesiapan sumber daya yang ada, sumber daya organisasi, sumber daya manusianya, sumber daya infrastrukturnya, itu semua kekuatan-kekuatan yang akan dianalisis. Apakah itu bisa mendongkrak prestasi, karena sekali lagi prestasi tidak hanya ukuran dari itu tadi, tapi daya dukung sumber daya itu yang juga akan dievaluasi. Organisasinya udah rapi belum, kemudian SDM-nya untuk yang mengantarkan, baik pelatih atau manajemen, itu kira-kira sudah berstandar kelas elit apa belum, itu semuanya akan menjadi evaluasi. Jadi cukup banyak variabel yang akan kita kumpulkan, akan dijadikan konklusi. Memperkuat Pak Isnanta tadi, artinya saya kira sudah sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Isnanta, artinya mewakili pemerintah Indonesia. Kita
dalam mengelola olahraga itu ada beberapa komponen-komponen yang memang harus menjadi prioritas. Yang pertama itu atletnya sendiri, kedua pelatih dengan program kepelatihannya menggunakan sport science dan lain-lain, ketiga wasit juri yang memang nggak boleh ditinggalkan juga, jangan sampai nanti acaranya di Indonesia tapi jurinya orang luar negeri semua gitu kan. Terus eventnya sendiri yang harus memang ditingkatkan, bukannya event-event tarkam yang di Indonesia, tetapi event-event yang memang kelasnya kelas dunia seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita gitu. Memang mendorong supaya event dunia banyak diadakan di Indonesia. Selanjutnya yang lebih penting dari itu adalah semua adalah pengelolaan organisasi yang sangat serius gitu. Oh, satu lagi untuk venue-nya sendiri atau tempat latihan atau tempat tandingnya atau infrastruktur sarana dan prasarana memang yang menjadi kebutuhan. Nggak mungkin ada atlet kemarin gitu, nggak mungkin ada atlet yang bisa jadi juara dunia renang kalau kita nggak punya kolam renang gitu kira-kira gitu. Nah ini juga kita tentunya punya harapan besar sama para atlet Indonesia, tapi kita juga harus melihat semua faktor-faktor pendukung ini menjadi penentu untuk mengantarkan si atlet itu sampai nanti ke baik itu menjadi juara SEA Games, juara Asian Games atau bahkan menjadi juara Olimpiade. Memandangkan lagu Indonesia Raya. Ya kalau pertanyaan ditanya kepada saya harus sangat optimis sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Itu nggak ada tawar-menawar. Indonesia harus jadi juara di setiap event-event yang kita ikuti. Bendera merah putih harus selalu berkibar dan lagu Indonesia Raya harus selalu berkumandang di semua ajang-ajang yang kita ikuti. Gini, hubungan saya dengan Qatar, hubungan kami dengan Qatar itu sangat baik. Sehingga kita tidak melihat ini sebagai kompetisi. Saya ada satu momentum berkomunikasi dengan mereka. Kayaknya kita sama-sama pengen jadi tuan rumah Olimpiade nih. Ya kita sama-sama mempersiapkan diri aja. Kan Olimpiade itu bukan selama-lamanya gitu. Artinya kalau ada 2036 ya kan, habis itu ada 2040 gitu. Habis ya nanti tinggal komunikasi aja sama mereka mana yang lebih siap gitu. Dan kita percaya kalau secara kesiapan Indonesia juga bisa dibilang lebih siap gitu. Kenapa? Karena kita juga banyak track record kita bukan hanya sekedar Piala Dunia nih. Piala Dunia tahun ini kita juga tahun depan kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Nah, kita nggak boleh kita ini harus confident, harus percaya diri. Presiden kita begitu confident menjadi tuan rumah G20. Dan itu betul-betul mencuri perhatian dunia. Indonesia ini selalu siap. Secara ekonomi kita negara G20 gitu. Jadi saya kira banyak faktor yang memperkuat bahwa Indonesia juga mampu menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 nanti. Kita mau melibatkan IOC itu dari awal. Nah, waktu di G20 kita melihatkan konsep digital dari IKN. Nah, Presiden IOC Thomas Bach menanyakan sama saya, di mana logo Olimpiadenya? Saya bilang justru pertanyaan itu yang saya tunggu-tunggu. Karena saya mau minta izin dari IOC supaya saya bisa menempatkan logo Olimpiade itu di atas lebih dari 500 hektar yang disiapkan oleh pemerintah untuk fasilitas Olimpiade nanti. Nah, saya minta IOC ikut langsung dalam perencanaan. Sehingga nanti ketika fasilitas ini jadi, ini akan menjadi fasilitas yang paling sesuai, paling baik untuk menyelenggarakan Olimpiade sesuai dengan supervisi dari IOC, International Olympic Committee. Jadi itu cara kita mengikat mereka, mengengage mereka sehingga dari awal mereka terlibat dalam mempersiapkan sarana dan prasarana Olimpiade 2036. Kemarin kan soalnya waktu Bayangin aja. Oke. Ya boleh. Masih kegiatan Natal apa aja akan dilakukan di tahun ini? Kalau di tahun ini sih kumpul bareng keluarga sih pasti. Kalau Natalan setiap tahun pasti kan kumpul keluarga terus ke rumah saudara gitu sih. Akan berbeda nggak? Kan kondisi juga masih pandemi nih. Oh iya. Maksudnya berbeda dari tahun-tahun sebelum pandemi bagaimana kan lumayan 2 tahun lah mengalami pandemi. Iya beda. Rasanya sih beda ya dari semenjak pandemi. Jadi kan kita lebih jaga jarak kan sama keluarga, biasanya kita kumpul-kumpul lebih ramai. Tapi kalau sekarang keluarga jadi lebih sedikit gitu kan karena pandemi.
pakai masker, harus jaga protokol, jadi beda. Ini apa sih selain ngumpul bareng biasanya kalau Natal? Aku sih ngumpul gitu aja sih. Iya, makan-makan gitu doang. Enggak. Enggak. Ini buat resolusi kamu di tahun depan apa sih kira-kira? Kalau tahun depan target aku sih bisa bawa pulang emas untuk Indonesia ya di SEA Games, terus juga bisa berpartisipasi di Asian Games juga sama World Beach Games ini.